Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan web sederhana yang sudah saya buat. Nah, sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah saya buat. Jadi, web sederhana ini itu terdiri dari 3 bahasa pemrograman, yaitu ada HTML, CSS, dan PHP. Nah, di sini saya juga melibatkan yang namanya CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Nah, yang pertama yang saya siapkan adalah dalam membuat web sederhana ini, yaitu database. Di sini saya membuat sebuah database bernama DB Bangtan Store. Jadi web sederhana yang saya buat ini adalah web untuk pre-order album seperti itu. Jadi ada 3 tabel yang saya siapkan. Yang pertama ada tabel album, kemudian ada tabel pesan, dan juga ada tabel user. Nah, tabel album ini digunakan untuk menampung nama album, kemudian ada harganya. Nah, untuk pesan sendiri itu untuk menampung pesanan yang diminta oleh customer, kemudian user ini adalah untuk user login seperti itu. Nah, di sini saya akan tunjukkan web sederhananya terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya sangat sederhana. Di sini saya akan masukkan username-nya, di mana untuk username ini sudah saya tambahkan ke tabel user. Jadi di sini username-nya. Lalu klik masuk. Nah, di sini sedang login. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah login. Jadi yang pertama ada header. Nah, di atas ini adalah di sini ada tulisan owner dari pemiliknya ini, kemudian ditulis di sini halaman pelanggan. Di sebelah sini ada logo, kemudian di sini ada navigasi, yaitu dari beranda, detail store, gallery, about, dan logout. Nah, ini untuk kalau beranda ini ya halaman ini. Untuk detail store, gallery, dan about ini belum diisi karena saya hanya membuat yang berhubungan dengan CRUD-nya saja. Untuk logout ini adalah untuk keluar dari halaman. Nah, kemudian isinya yang pertama adalah pengumuman adanya pre-order seperti ini. Dan di sini ada tombol pesan. Nah, di bawah ini adalah daftar-daftar albumnya yang bisa dipesan dan juga ada harganya. Kemudian di bawah ini adalah sosial media yang tersedia. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke menu pesan. Jadi ketika customer ingin memesan, tinggal memencet tombol pesan sekarang. Nah, di sini untuk user yang masuk ini ternyata sudah memesan beberapa album. Ini ada 6 di sini isiannya. Nah, ini kenapa ID pesanannya ini sudah dari 20? Jadi ini sebetulnya tadi sudah saya coba untuk memesan dari ID 1 itu sudah dihapus. Nah, ini di sini albumnya sudah dibeli seperti ini. Nah, jika kita ingin menambah, misalkan menambah pesanan, itu tinggal ditambah pesan. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja album yang ingin kita beli. Di sini langsung menggunakan drop down, jadi langsung kita bisa pilih albumnya. Sini ya. Nah, ini misalkan kita mau yang butter. Oh, ya butter misalkan. Kemudian kita mau memesan berapa jumlahnya. Misalkan kita ingin memesan 7 album. Maaf, ini agak lemot. Kemudian dituliskan alamat tujuannya, misalkan alamat tujuannya Jalan Mawar, Probolinggo. Nah, biasanya ini karena ini pesanannya itu 1 orang, jadi ini kan sesuai dengan user. Nah, biasanya ini alamatnya itu sama, jadi 1 alamat semuanya seperti itu. Ini kita coba alamat yang lain. Nah, kemudian kita klik. Nah, jika kita sudah memasukkan seperti ini, kita tinggal klik pesan jika ingin memesan. Jika batal, kita bisa langsung klik batal, nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini tinggal klik pesan seperti ini. Kemudian orderan akan masuk, lalu akan tampil di tabel yang sebelumnya. Nah, di sini lihat. Nah, ini sudah tampil, jadi ada kodenya, ada nama albumnya, harga, dan jumlah pesanannya, kemudian ada alamat, dan ini statusnya yaitu sedang diproses.
Nah, di sini juga ada tombol aksi yaitu edit dan batalkan. Nah, di sini maksudnya edit ini adalah kita bisa mengedit pesanan kita. Nah, di sini ada notnya, pesanan hanya dapat diedit atau diubah ketika status sedang diproses. Jadi, kalau statusnya sudah berubah menjadi dikirim, itu sudah tidak boleh untuk diedit lagi. Percuma diedit karena pesanan sudah dikirim, seperti itu. Jadi, kita coba edit. Nah, di sini kita bisa, misalkan kita ingin mengubah albumnya. Nah, seperti ini. Orderannya misal kita ubah menjadi 5, alamat tujuannya Jalan Mawar nomor 2. Ini coba, dan kita klik pesan. Nah, di sini langsung berubah. Jadi pesanannya, nama album langsung berubah, jumlah ordernya juga, dan juga alamatnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk membatalkan pesanan. Jadi misalkan kita tidak jadi membeli beberapa albumnya, misalkan yang ini kita coba untuk batalkan, itu akan langsung terhapus dari list ini atau dari tabel ini. Nah, seperti ini, kita pencet batalkan. Nah, itu langsung terhapus pesanannya. Nah, kemudian di sini juga ada tombol aksi, namanya yaitu tombol cetak. Jadi di sini kita bisa mencetak bukti transaksi atau bukti kita memesan album-album ini. Jadi jika kita klik cetak, maka itu akan langsung bisa kita cetak bukti transaksinya. Nah, itu akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita bisa langsung, misalnya hanya kita ingin save to PDF atau mungkin kita bisa cetak, itu bisa kita pilih printernya yang mau mencetak yang mana. Nah, di sini seperti itu. Nah, ini langsung muncul ya pesanan kita, dan bisa kita cancel dan kembali ke halaman yang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tombol kembali. Jadi ini kembali ke halaman beranda. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian jika kita ingin keluar dari halaman, itu tinggal memencet tombol logout. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba sedikit menjelaskan komponen dari coding-coding yang saya gunakan untuk menyusun web sederhana ini. Jadi, seperti tadi yang saya katakan, saya membuat 3 tabel ini yang sudah saya isi sebelumnya ya, di album, pesan, dan user. Kita bisa menggunakan CRUD-nya juga yang sudah berada di halaman user. Kemudian antara album dan pesan ini ada relasi, yaitu relasi antara ID album di tabel album sebagai primary key, kemudian ada foreign key-nya di bagian pesan seperti itu. Jadi di tabel pesan ini ada field atau ada entitasnya, itu ID album juga gitu. Untuk codingannya itu seperti ini. Jadi yang pertama yaitu adalah halaman login. Jadi halaman login di sini itu full HTML ya, teman-teman. Jadi di sini kita tulis ada terbungkus oleh div. Ya, terbungkus oleh div seperti ini. Kemudian ini juga mengacu pada index.css. Jadi saya membuat CSS-nya di halaman lain. Nah, nanti akan membaca setting CSS-nya atau pengaturan CSS-nya tuh di index.css. Nah, di sini untuk membungkus loginnya itu menggunakan div dengan class container tambah, ini class selector ya. Jadi untuk jika kita ingin menyetingnya khusus untuk div ini saja, itu bisa menggunakan class selector di index CSS-nya. Jadi kita tulis titik container strip tambah, itu pengaturan CSS-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini saya tunjukkan sedikit ya. Jadi ini ada index.css. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini ada kontainer tambah. Jadi ini berarti menyeting yang tadi di login, kontainer tambah divnya. Nah, kemudian untuk form loginnya sendiri itu dibungkus oleh form. Jadi form ini actionnya akan nanti ke cek login. Jadi nanti aksi loginnya itu akan dicek di halaman cek login. Kemudian ada metodenya, itu metode post. Seperti itu. Di dalamnya ada username, kemudian ada input tipe teks untuk username-nya, name-nya username, kemudian ada password, dan juga ada submit-nya masuk. Kemudian kita cek loginnya. Jadi cek login ini digunakan kita untuk memproses bagaimana kita masuk ke dalam halaman beranda itu tadi. Jadi di sini kita pertama-tama itu memanggil koneksi dulu. Kita buat file koneksi ya. Jadi sebelum itu kan kita membuat file koneksi.
Nah, jadi di sini kita tempatkan semuanya. Untuk servernya itu menggunakan localhost. Username-nya karena saya username localhost-nya itu tidak ada username-nya, jadi maksudnya username default yaitu jadi root, kemudian tidak ada passwordnya, dan database yang digunakan adalah DB Bangtan Store. Nah, selanjutnya kita membuat koneksi. Nah, koneksinya seperti ini. Jadi new MySQL, nama servernya, kemudian username, password, dan database. Nah, di sini if koneksinya connect error, maka dia tidak bisa menyambung dengan database-nya seperti itu. Jadi di sini di beranda, maksud saya di login ini, di cek login maksud saya. Jadi di cek login ini kita panggil file koneksi.php-nya, kemudian di sini kita cek passwordnya itu pastikan MD5 ya. Jadi kita waktu memasukkan user di tabel usernya, jadi passwordnya itu harus disetting MD5. Nah, username-nya langsung mengambil username dan juga password. Nah, di sini ada query select bintang from user, di mana kita mengambil data dari tabel user, di mana username-nya ini adalah username, jadi yang dimasukkan ke dalam username ini, kemudian passwordnya adalah dimasukkan ke dalam password. Nah, kemudian dicek ID validnya. ID validnya dicek dari query yang tadi kita buat. Nah, jika ID validnya itu benar, maka kita cek dulu apakah passwordnya ini sama dengan password yang ada di database. Nah, jika benar maka session akan start dan session akan langsung membaca username serta nama. Setelah itu akan menuju ke beranda.php seperti itu. Nah, jika gagal, nah ini if-nya kan if yang mengecek password. Nah, jika passwordnya salah, maka akan langsung maaf, login Anda gagal, password Anda salah. Nah, jika username-nya yang salah atau ID-nya yang salah, maka login Anda gagal, username Anda belum terdaftar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di beranda.php sendiri itu isinya itu full HTML ya, teman-teman. Jadi di sini hanya ada seperti ini tabel yang isinya ada image fotonya tadi, foto tadi, kemudian ada di sini tulisan BTS all album pre-order dan segala macam. Dan ini itu CSS-nya menggunakan file lain, saya buat di file lainnya tuh di style CSS. Jadi di sini bisa dicek sendiri ya. Misalkan untuk div class container. Jadi di sini untuk div yang ada untuk seluruh konten yang ada dalam div class container ini itu disetting nah seperti ini. Nah, di sini class itu untuk selector class itu tandanya menggunakan titik. Kalau ID itu menggunakan pagar atau hashtag seperti itu. Jadi di sini untuk kontainernya itu backgroundnya defaultnya FFF atau putih, kemudian diberi padding. Nah, ini padding. Kemudian width-nya itu lebarnya itu 100%. Jadi full, tidak ada rongga lagi seperti itu. Jadi full keseluruhan layar. Jadi cara membaca style CSS-nya seperti itu ya. Kalau header misalkan kita cari yang class-nya header. Ya, kita cari kalau ini bukan class ya, tapi ini tag. Jadi beda. Untuk tag itu yang ini. Nah, kalau ini class. Jadi kalau kita mencari, kita cari class. Nah, ini dia menggunakan class header LI. Jadi maksudnya ini adalah class header yang di dalamnya ada LI-nya. Nah, jadi di sini ada class header. Jadi dia men-setting LI di dalam class header ini. Jadi di sini ada display inline box, list style none. Display inline box ini maksudnya dia ini ya teman-teman, apa, menjadi satu baris. Nah, seperti itu. List style none ini jadi karena ini LI-nya ada href-nya ini, jadi list style maksudnya list style none ini tidak ada itu loh. Bulat-bulatnya itu di list biasanya kan ada seperti itu. Nah, untuk Belanda itu full HTML seperti ini. Nah, kebanyakan saya menggunakan tabel. Nah, kemudian di halaman pesan.php. Nah, ini pesan.php sendiri itu yang pertama ada yang pasti kita mau memanggil file koneksi.php karena kita ingin menampilkan tabel pesan. Jadi tabel pesan akan kita tampilkan. Nah, di sini di atas ini yang pertama itu ada kita tombol kembali tipe button ya, kembali ke beranda.php. Untuk tambah pesanan kita ke tambah pesanan.php, untuk cetak kita ke halaman cetak.php seperti itu. Jadi di sini juga kita sudah setting tabelnya. Untuk headnya itu ada nomor, ada ID pesanan, kode, nama, harga, jumlah, alamat, status, dan aksi. Kemudian di sini ada PHP. Di sini untuk menampilkan tabel pesanannya. Jadi di sini untuk gelar nomor ini untuk mengisi nomornya ini ya. Jadi dimulai dari 0, kemudian SQL-nya, query-nya select
Jadi yang diselect adalah ID pesan, ID album, nama albumnya dari tabel album ya. Kemudian ada harga, kemudian ada jumlah dan alamat. From pesan inner join album. Kenapa? Karena di sini kita memanggil field dari dua tabel yang berbeda. Jadi tabel pesan dan tabel album seperti itu. Jadi inner join album on pesan ID album sama dengan album ID album seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan while. Jadi di sini semua isi dari tabel itu bisa tampil semua seperti itu. Jadi menggunakan perulangan. Jadi ketika masih memenuhi kondisinya, jadi akan terus ditampilkan. Jadi seperti ini. Jadi cara menampilkannya itu seperti ini. Jadi $tampil ID pesan, ID album, nah seperti itu. Kemudian di sini ada tombol, jadi ada tombol edit dan batalkan. Ini dua-duanya ke halaman yang pertama, yang edit ini ke halaman edit pesanan, yang batalkan ini ke hapus aksi. Nah, ini dua-duanya mengambil ID pesan. Jadi karena ID pesan ini bersifat unik ya, atau primary key, jadi ID pesan ini diambil nilainya, nanti dicocokkan data mana yang masuk ke ID pesan yang diambil, kemudian jika cocok maka dia akan melakukan aksinya, entah itu edit atau hapus seperti itu. Kemudian kita ke halaman tambah. Nah, halaman tambah pesanan ini sebenarnya hanya seperti ini ya. Nah, ini coding untuk menampilkan pilihan. Jadi pilihan dari albumnya, nama-nama albumnya itu ditampilkan seperti ini. Jadi select from album. Nah, kemudian ditampilkan menggunakan perulangan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk optionnya, yang tampil di option itu bukan ID-nya, tapi nama albumnya. Seperti itu. Kalau ID albumnya kayak yang tampil di pilihan kan kita bingung, ini mana nama album yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi menampilkannya nama albumnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada menambahkan jumlah orderannya berapa. Jangan lupa ditambahkan name ini ya, karena ini cukup penting. Dan juga di sini ada alamat, dan juga tentu saja ada tombol pesan dan juga tombol batal. Nah, untuk proses tambah pesanan ini itu berada di file PHP lain, yaitu tambah aksi. Nah, di sini yang pertama untuk tambah aksinya yaitu yang pertama ini kita panggil dulu file koneksi.php-nya ya. Jangan lupa kalau kita ingin menggunakan data atau file di database-nya, itu kita harus memanggil dulu file koneksinya seperti itu. Kemudian di sini ada $ID album, itu mengambil nilai ID album, kemudian ada mengambil nilai jumlah dan alamat. Nah, kemudian query-nya yaitu dari $koneksi. Di $koneksi itu dari koneksinya, ngambil dari database-nya, kemudian insert, perintahnya karena ini tambah yaitu insert into tabelnya apa, tabel pesan, kemudian field-nya apa yang ingin diisi. Yang ingin diisi kan ada ID album, kemudian ada jumlah dan juga alamat. Nah, values-nya atau nilai yang ingin dimasukkan. Nah, di sini kita masukkan $album, jumlah dan alamatnya. Yang tadi nilainya sudah diambil dari isian di tambah pesanan.php. Nah, kemudian jika ini sudah dijalankan, maka hasilnya itu akan langsung menuju ke pesan.php seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian di beranda juga, maksud saya di pesan.php juga ada tombol edit. Nah, di tombol edit ini ada edit menuju ke halaman edit pesanan.php. Jadi edit pesanan.php. Nah, di sini isinya sebenarnya hampir sama seperti bagian tambah pesanan.php. Hanya saja di sini mirip seperti tambah pesanan. Hanya saja di sini kita menampilkan yang tadi sudah kita masukkan. Jadi misalkan sini kita ambil dulu koneksinya. Nah, kemudian di sini karena tadi kita mengambil ID pesan, jadi di sini kita ambil dulu nilai ID pesannya. Jadi bagian edit mana yang kita klik ID pesannya seperti itu. Kemudian jika sudah ketemu ID pesannya, itu menggunakan query select bintang from pesan, dimana ID pesannya itu adalah ID pesan yang kita klik editnya, jadi di kolom yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian maka dia akan menampilkan hasilnya. Nah, di sini ini untuk menampilkan pilihannya ya, seperti tadi. Ini juga optionnya. Kemudian di sini ada jumlah ordernya. Nah, jumlah ordernya ini akan tampil sesuai nilai yang lama. Itu menggunakan ini ya, values-nya. Nah, misalkan nilai yang lama jumlah ordernya 5. Jadi nanti kita sudah muncul di inputannya itu 5 seperti itu. Jika kita ingin diubah itu tinggal dihapus, ganti misalkan 4, 3 atau berapa seperti itu.
sama dengan alamat juga, jadi dia akan muncul nilainya yang lama untuk digantikan nilai yang baru atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol pesan juga, sama seperti ditambah pesanan, atau tombol batal jika tidak ingin merubah apapun. Nah, di sini ada input tipe hidden, ID pesan. Tapi jadi ini kita menampilkan ID pesan tapi secara tersembunyi. Jadi ID pesannya itu tidak terlihat gitu teman-teman. Jadi karena ID pesan ini kan tidak boleh diganti ya, karena bersifat primary key. Nah, edit pesanan ini juga diproses di halaman lainnya, itu di halaman edit aksi.php. Di sini itu mirip-mirip ya, seperti tambah aksi. Jadi kita panggil dulu file koneksinya, kemudian kita ambil ID pesannya, seperti ini nilainya yang masuk, ID album, jumlah, dan alamat. Nah, jika sudah, maka akan langsung diproses di query. Karena ini mengedit atau mengubah, maka query-nya adalah update pesan, update, kemudian nama tabel, set. Nah, apa yang ingin diubah? Jadi yang diubah ditulis ID album sesuai ID album yang dimasukkan, kemudian jumlahnya berapa, alamat, where ID pesan sama dengan ID pesan. Jadi di mana ID pesannya itu sesuai dengan ID pesan yang dipilih, seperti itu. Jika query ini sudah dijalankan, maka itu akan langsung tersimpan dan langsung masuk ke halaman pesan.php, seperti itu. Kemudian yang terakhir, selanjutnya ada tombol aksi batalkan. Nah, batalkan ini kan maksudnya adalah menghapus pesanan ya. Jadi di sini cukup satu halaman saja, itu ini. Jadi ini simpel sekali ya, itu memanggil file koneksi, kemudian diambil nilai ID-nya, karena ini tadi kita mengambil nilai ID ya. ID mana yang dihapus, datanya kita ambil juga, kemudian query-nya adalah delete from nama tabel, nah tabel pesan where ID pesannya sesuai dengan ID pesan yang diambil atau yang dipilih. Dan jika sudah terhapus, maka akan langsung menuju kembali ke pesan.php, seperti itu, dengan data yang sudah hilang, nah, seperti itu, atau datanya sudah berubah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di pesan ini juga ada tombol cetak. Jadi ini untuk mencetak pesanan. Nah, ini sebenarnya untuk komponennya tuh mirip atau hampir sama seperti di bagian pesan.php. Jadi tabelnya ini saya tinggal kopas saja, tampilannya juga itu tinggal mengubah, tidak ada status dan aksi ya. Jadi hanya sampai alamat. Nah, ini juga sama. PHP yang digunakan juga sama seperti di pesan.php. Nah, ini hanya saja untuk stylenya ini, CSS-nya ini saya gunakan sendiri sedikit saja, tidak mengambil dari indeks CSS ataupun style CSS, jadi langsung saya tulis di sini sedikit saja, hanya mengatur div li dan img-nya. Nah, kemudian yang membedakan adalah ada script di sini. Ini adalah script supaya bisa muncul seperti tadi, jadi langsung bisa dicetak. Itu scriptnya seperti ini, window print, jadi akan langsung bisa kita download PDF-nya atau kita langsung print, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir ya tombol kembali ya, tinggal itu saja, button, kemudian beranda.php itu kembali ke halaman beranda. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk CSS-nya sendiri ini bisa dicek, tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada untuk index.css ini dipakai di pesan.php, dipakai juga di login, tambah pesanan, dan edit pesanan, seperti itu. Untuk style CSS ini hanya digunakan di beranda.php, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan di video penjelasan web sederhana yang sudah saya buat. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.